Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional yaitu Ibu Maya Novitasari SEMAK. Kami dari kelompok 4 Akuntansi Internasional yang beranggotakan Anissa Bilantika Fatim dengan NIM 200310101054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 200310101055, Bella Anastasia dengan NIM 200310101056 dan Sela Ira Apriana dengan NIM 200310101058. Kami akan memaparkan materi tentang auditing. Yang pertama yaitu profesi akuntansi dan auditing. Faktor yang perlu diperhatikan dalam auditing internasional yaitu 1. Perbedaan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang auditor. 2. Bentuk dan isi laporan keuangan. Dan 3. Standar auditing. Faktor yang menentukan kualitas auditing. Yang pertama, reputasi profesi akuntansi dan auditing. Yang kedua, kualitas sistem pendidikan. Dan yang ketiga, proses sertifikasi. Jasa audit dan tantangan auditing internasional. Jasa yang diberikan oleh kantor audit global meliputi 1. Jasa audit atau atestasi dan jasa penjaminan. 2. Konsultasi pajak dan jasa pelaksanaan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Terdapat sejumlah tantangan khusus pada auditing internasional seperti misalnya praktik akuntansi lokal, falas, praktik bisnis dan hukum setempat, adat dan bahasa, serta jarak. Kebiasaan dan praktik akuntansi lokal. Prosedur auditing dirancang untuk mengonfirmasi transaksi-transaksi masa lalu, menilai kualitas sistem pengendalian, dan menentukan bidang-bidang resiko di masa mendatang. Kebiasaan dan praktik bisnis lokal dapat menimbulkan gangguan-gangguan mulai dari yang hanya sekedar konfirmasi tentang apa yang telah terjadi, sampai dengan yang terkait dengan penaksiran resiko masa mendatang. Pendominasi kecenderungan membayar biaya dengan kas atau uang tunai, bukan dengan cek, merupakan praktik yang biasa terjadi di banyak negara, terutama pasar berkembang. Hal ini menyebabkan pencatatan biaya dan pengendalian pendapatan menjadi sulit. Falas. Auditor harus memahami pembatasan falas dan persyaratan transfer untuk masing-masing negara di mana auditor tersebut bekerja. Auditor juga harus memahami prosedur perusahaan dalam mentranslasi laporan keuangan serta pencatatan transaksi falas sedemikian sehingga laporan yang dikirimkan ke perusahaan induk yang dinyatakan dalam vaultnya sendiri dapat disusun dengan tepat. Budaya dan bahasa. Di banyak negara, laporan keuangan harus dinyatakan dalam valuta dan bahasa lokal, sehingga pengetahuan mengenai bahasa lokal tersebut adalah penting. Kadang-kadang, dengan memahami bahasa setempat bermanfaat untuk memperoleh informasi yang berharga. Interaksi negara asal dengan undang-undang lokal. Negara asal terkadang mempunyai undang-undang yang meluas ke perusahaan-perusahaan anak yang beroperasi di luar negeri. Undang-undang ini mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan undang-undang negara tuan rumah. Jarak menyebabkan auditor mengalami kesulitan waktu. Operasi yang jauh dan terpencil tidak teraudit sesering dan sesempurna operasi di dalam negeri. Sering juga tidak dapat dilakukan kunjungan ra-audit dan pasca audit, sehingga komunikasi harus dilakukan melalui telepon, email, faksimil, dan surat. Ketersediaan auditor. Jumlah akuntan yang tersedia juga ditentukan oleh adanya persyaratan untuk memasuki profesi tersebut, seperti misalnya persyaratan pendidikan dan ujian yang ketat. Hal ini menyebabkan rasio akuntan berbeda untuk masing-masing negara, yang dihitung dengan membagi jumlah akuntan dan populasi di suatu negara. Perbedaan dalam pelatihan dan praktik auditor. Pelatihan dan profesional audit juga sangat bervariasi untuk masing-masing negara. Terdapat 3 model pendidikan akuntansi yang berbeda yang mengarah pada sertifikasi, yaitu yang pertama, pendekatan pemagangan yang didasarkan atas pengalaman Inggris yang tidak mensyaratkan pendidikan akuntansi di universitas. Yang kedua, model berbasis universitas untuk sertifikasi, serupa dengan pendekatan yang digunakan di Amerika Serikat dan Jerman. Dan yang terakhir, yang ketiga, model 2 jalur, terdapat di Belanda dan Prancis yang mengizinkan kedua pendekatan di atas. Selanjutnya ada kantor akuntan global.
Di Amerika Serikat, terdapat lebih dari 45.000 kantor CPA, tetapi profesi audit ditengarai oleh sejumlah kecil kantor akuntan publik yang sangat besar yang mengaudit sebagian besar perusahaan di dunia. Kantor-kantor akuntan ini merupakan merger yang terjadi sejak awal 1980-an. Sampai dengan beberapa tahun terakhir, pasar auditing didominasi oleh The Big Eight, yang kemudian pada tahun 1989 terjadi merger antara Deloitte Haskins and Sells dengan Touche Rouse yang membentuk kantor akuntan baru yaitu Deloitte and Touche atau DT. Ada juga Ernst & Young yang melakukan merger dengan Arthur Young yang membentuk Ernst & Young, sehingga pada tahun 1989 hanya terdapat 6 kantor akuntan yang sangat besar yang disebut sebagai The Big Six. Pada tahun 1998 terjadi lagi merger antara Pricewaterhouse dengan Coopers dan Lybrand yang membentuk PricewaterhouseCoopers. Dengan demikian, maka tinggal 4 kantor akuntan yang sangat besar yang disebut sebagai The Big Four, yaitu ada Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, dan KPMG. The Big Four ini mengaudit 97% dari semua perusahaan publik di Amerika Serikat, lebih dari 80% perusahaan publik di Jepang, 2/3 perusahaan publik di Kanada, 100 perusahaan publik terbesar di Inggris, dan pada tahun 2003 mereka menguasai lebih dari 70% pendapatan pasar audit Eropa. Strategi kantor akuntan global. Kantor akuntan publik mempunyai tradisi untuk berekspansi ke luar negeri agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada para kliennya dan juga untuk membentuk lini pertahanan terhadap kantor akuntan internasional yang lain. Alasan untuk tindakan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan untuk merefleksi ukuran bisnis luar negerinya yang semakin meningkat, dan yang kedua, adanya kebutuhan untuk mempunyai sebuah kantor yang mengaudit semua perusahaan dalam kelompok tersebut. Merger yang dilakukan oleh kantor akuntan global akan mendatangkan pangsa yang lebih kuat sehingga memampukan kantor tersebut dalam meningkatkan harga jual jasa mereka. Standar auditing. Standar auditing di suatu negara disusun berdasarkan variabel budaya, hukum politik, dan ekonomi yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak mungkin diharapkan adanya keseragaman antar negara. Standar auditing dapat ditetapkan oleh sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, dan atau kombinasi dari keduanya. Di Amerika Serikat, standar audit secara efektif ditetapkan oleh sektor publik atau pemerintah. Sementara di Inggris dan Kanada masih mempertahankan sektor swasta sebagai penyusun standar audit. Persyaratan audit sangat bervariasi. Salah satu tipenya adalah audit kepatuhan atau compliance audit, yaitu audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah perusahaan mengikuti prosedur atau petunjuk yang diterapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Di Amerika Serikat, audit independen tahunan disyaratkan kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Nasional dan perusahaan yang mempunyai lebih dari 500 pemegang saham serta aset lebih dari 5 juta dolar US. Di Kanada, perusahaan publik, perusahaan swasta yang memenuhi ukuran tertentu, kota madya, universitas, rumah sakit, dan sebagian besar organisasi nirlaba harus diaudit. Di Inggris, semua perseroan terbatas harus diaudit. Untuk instruksi keempat di Uni Eropa menuntut agar perusahaan yang ada di bawah bimbingannya untuk diaudit dengan mengecualikan perusahaan kecil dan dalam kasus tertentu yaitu perusahaan menengah. Contoh dari negara yang menerapkan ini adalah Jerman. Selanjutnya, International Federation of Accountants. International Federation of Accountants atau IFAC berasal dari International Coordination Committee for the Accounting Profession atau ICCAP yang diorganisasi pada tahun 1972 pada Kongres Akuntan Internasional di Sydney, Australia. Tujuan pembentukan ICCAP adalah untuk meletakkan dasar bagi organisasi yang lebih formal yang akan membantu mencapai tujuan harmonisasi atau
konvergensi akuntansi. Ini diterapkan dengan mendirikan IASC pada tahun 1973, yang kemudian menjadi IASB pada tahun 2000. IFAC yang terbentuk pada tahun 1977 merupakan sebuah organisasi dunia yang beranggotakan lebih dari 160 organisasi akuntan dari 120 negara dan mewadai lebih dari 2,5 juta akuntan. Organisasi ini mempunyai misi untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia dan memberikan kontribusi dalam membentuk ekonomi internasional yang kuat dengan menetapkan dan mempromosikan standar profesional yang berkualitas tinggi, mendorong lebih terkonvergensinya standar-standar tersebut, dan atas nama publik menyuarakan isu-isu yang paling relevan bagi para ahli dan profesi tersebut. Konvergensi standar auditing internasional. Meskipun perusahaan multinasional atau MNC, kantor audit, dan pemerintah berupaya untuk menstandarisasi praktik-praktik audit mereka dan mengizinkan transfer jasa audit antar negara, rintangan terhadap audit masih tetap ada. Sebagaimana IASB berusaha untuk mengharmonisasi atau mengkonvergensi praktik pelaporan keuangan, demikian pula IFAC berusaha untuk mengharmonisasi standar auditing dan profesi audit secara global. Dalam kaitannya dengan auditing, salah satu dewan penentu standar IFAC, International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB, menyusun standar auditing internasional dan standar internasional untuk review engagement yang berkenaan dengan audit dan review terhadap informasi laporan keuangan historis. IAASB juga menyusun statement praktik yang terkait. Standar dan statement ini berfungsi sebagai patok duga, auditing serta pernyataan dan standar penjaminan di seluruh dunia. Terdapat manfaat utama dalam penyusunan dan pelaksanaan standar auditing yang dapat diterima secara internasional. Yang pertama yaitu adanya satu set standar auditing internasional yang dikenal dan dilaksanakan yang bagi para pembaca laporan audit yang dilaksanakan di negara lain akan memberikan keyakinan atas opini yang disajikan oleh laporan audit tersebut. Yang kedua, ISA akan mendukung keuntungan-keuntungan yang telah diberikan oleh eksistensi standar akuntansi internasional dengan memberikan peminjaman yang lebih besar bahwa standar akuntansi diletakkan dengan auditing tersebut. Yang ketiga, memperkuat ISA dalam membantu pembaca dan pembuatan perbandingan internasional. Yang keempat, ISA akan semakin mendorong untuk memperbaiki serta memperluas rangkaian atau set standar akuntansi. Yang kelima, eksistensi ISA akan membantu arus modal investasi, terutama yang menuju ke negara berkembang. Yang keenam, penyusunan aset standar internasional akan mempermudah penyusunan standar auditing nasional bagi negara berkembang. Dan yang ketujuh, auditing yang efektif dan dapat dipercaya diperlukan di semua lembaga di mana dapat memisah antara manajemen atau yang menyusun laporan keuangan dan pihak luar atau pemakai laporan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.